Begitulah dunia. Kalau seandainya ada orang yang selamat dari letih, pastilah para nabi dan rasul telah selamat. Andaikan ada orang terbebas dari lelah, maka para nabi dan rasul lah yang lebih berhak. Kalau seandainya dalam urusan harta, rizki, urusan kehidupan ekonomi membuat kita letih, Nabi yang merupakan makhluk paling disayang oleh Allah letih. Umar ibn al-Khattab datang memberi salam kepada Nabi SAW. Dan saat itu Nabi SAW tidur. Dan Nabi SAW dilihat oleh Umar ibn al-Khattab tidur di sebuah pembaringan yang alasnya sangat tidak wajar bagi seorang Nabi, sehingga bekas tikar tersebut yang ada kerikil-kerikilnya membekas di tubuh Nabi SAW. Umar melihat ke dapurnya Rasulullah SAW, tidak ada kecuali hanya segenggam tepung. Kemudian Umar menangis dan bersedih. Kemudian Rasulullah berkata, "Ada apa engkau wahai Ibnul Khattab?" "Wahai Rasulullah, di situ Raja Kisra dan Kaisar, penguasa Persia dan Romawi, berbaring duduk di atas singgasana mereka. Sementara engkau adalah Nabiullah, tapi keadaanmu sungguh memprihatinkan. Ya Ibnul Khattab," kata Rasulullah, "Wahai Umar, apakah engkau tidak ridho bagi kita akhirat dan bagi mereka dunia?" Mungkin di antara yang hadir sedih ekonominya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah Rasulullah SAW itu kenyang makan roti dalam sehari itu 2 kali, tidak pernah. Bukan Rasulullah tidak mau, tidak punya. Bukan Rasulullah tidak doyan, tapi tidak memiliki. Mungkin kita sedih satu persatu orang yang dicinta meninggalkan kita. Seandainya seorang selamat dari keletihan ditinggalkan oleh orang yang dicinta, maka Muhammad bin Abdullah lebih berhak untuk tidak kehilangan siapapun. Tetapi Muhammad bin Abdullah sang tauladan lahir dalam keadaan tidak bisa melihat ayahnya. Beliau lahir sementara sang ayah wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Tak bisa bersenda gurau dengan ayah, tidak bisa manggil abi, tidak bisa manggil abati, tidak bisa menyebut dengan ucapan anak-anak sekarang ayah, papa. Tidak bisa. Dia tidak tahu bagaimana rasanya mengelus wajah seorang ayah. Dia tidak pernah mendengar lantunan manis dari seorang bapa. Dan beliau tidak pernah mendapatkan tatapan mata cinta dan kasih dari seorang ayah. Letih jemaah. Akhirnya beliau terlahir hanya memiliki satu orang tua, seorang ibu. Dan kebersamaan itu ternyata tidak lama, masih kecil. 6 tahun dari usia beliau, sang ibu pun wafat. Sang ibu yang selama ini menjadi ibu dan ayah bagi diri beliau wafat. Beliau belum bisa merasakan bagaimana sempurnanya kasih sayang yang dirasakan orang-orang yang sudah dewasa bersama ibunya. Tidak kesampaian. Akhirnya berpindahlah kepada kakek beliau Abdul Muttalib. Dan Allah ingin ingatkan kepada beliau dunia letih dan lelah. 2 tahun setelah bersama, kakek beliau pun dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kehilangan bulan, kehilangan anak, bulan kehilangan bapak, bulan kehilangan ibu, kehilangan saudara, saudari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh anak beliau wafat di masa hidup beliau kecuali Fatimah. Dan kemudian 6 bulan setelah wafatnya Rasul disusun oleh Fatimah. Rasulullah ketika perlu sokongan motivasi dari luar dan dalam, jiwa dan harta dan moral, Rasulullah ditinggal istri tercinta radhiyallahu taala anha Khadijah. Letih, lelah, lahir dan batin dirasakan oleh Rasulullah. Mungkin
kita letih dalam berinteraksi bersama manusia, lelah dalam sosialisasi dengan manusia. Kita sirami mereka dengan hujan cinta, mereka hadirkan kemarau-kemarau, murka dan kecewa. Kita berikan kepada mereka kasih, mereka hadirkan siksaan yang pedih. Anda merasakan itu? Kita berdakwah mengajak menuju syurga, mereka mengajak kita kepada neraka. Mengajak mereka kepada persatuan, dituduh menimbulkan perpecahan. Semua itu juga dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Tapi Nabi SAW sujud di hadapan Allah, mereka hadirkan di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam kotoran hewan. Beliau sujud di hadapan Rabbul Alamin, tetapi dicekik dengan tali oleh musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya beliau pun berusaha mencari tempat untuk mencari pertolongan. Beliau pergi ke Taif. Ternyata kaum Taif melempar beliau dengan kotoran dan batu. Tetapi Rasulullah SAW berdoa kebaikan buat mereka. Dunia ya jamaah, umat al-Islam, dunia meletihkan, melelahkan.